Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan share tutorial bagaimana cara kita mendesain sebuah poster atau mungkin bisa kita jadikan sebagai postingan di media sosial kita. Contohnya mungkin seperti ini ya, seperti ini. Kita jika teman-teman pengen mengiklan atau memposting produk dari teman-teman, kita bisa mendesain. Kalau biasanya kita pakai Photoshop atau Corel Draw kalau di PC, kalau di handphone kita bisa menggunakan Canva. Nah, Canva ini kalau kita lihat kan di Play Store kita bisa download, dan ada yang versi gratis, ada versi yang premium. Nah, kita kali ini tidak akan menggunakan smartphone atau handphone kita, tapi menggunakan Canva, mendesain di Canva secara online. Jadi Canva ini sudah memberikan fasilitas dimana kita bisa mengedit secara online. Tentunya kita harus membuat akun dulu, dan tentunya kita juga harus punya internet, koneksi internet yang stabil biar nanti ngedesainnya bisa lancar, nggak nge-lag. Nah, oke, langsung saja kita langsung masuk ke websitenya ya, ini canva.com. Nah, setelah itu tentunya teman-teman harus punya akun ya, kita harusnya masuk dulu atau daftar. Nah, karena saya sudah punya akun, kita bisa masuk di sini ya, masuk, kemudian masuk dengan Google. Oke. Tapi sebelumnya kita ingin kasih tahu dulu, di sini Canva pun di versi website ini kita bisa ada harganya ya, ada beberapa versi, ada yang versi gratis, ada juga yang versi pro, ada yang versi perusahaan. Nah, yang gratis ini sudah, kalau menurut saya sudah cukup ya. Kita disediakan template gratis 250.000, dan ini bisa teman-teman baca sendiri nanti ya di websitenya. Kemudian kalau versi pro tentunya ini ya, poin utamanya kalau menurut saya yang bagus itu ini 100 GB penyimpanan cloud. Kalau versi gratis itu 5 GB, kita dapat 5 GB itu sudah cukup. Nah, kalau kita hitung-hitung 1 tahun 119 dolar, kalau kita kalkulasi 119,9 kali 14,5 ya, kalau saat ini sekitar segitu rupiahnya. Jadi dapatnya 1.739.855 rupiah. Bisa dibayar per 3 bulan, bisa dibayar 1 tahun sekali. Nah, oke, kita lanjut ke selanjutnya. Kita masuk ya, masuk bisa menggunakan Facebook atau akun Apple, bisa menggunakan Google. Saya pilih yang Google ya, biar mudah. Oke, sip. Dan kita langsung saja ya. Di sini banyak template ya, templatenya macam-macam, nanti bisa teman-teman browsing sendiri, browse sendiri. Artinya kalau kita sudah ada template, kita bisa tinggal ganti gambar atau tulisannya, gambar maupun tulisan, jadi mudah sekali. Dan template-nya macam-macam, bisa Instagram Story, Instagram Post, bisa teman-teman browsing sendiri. Nah, di sini saya ingin mendesain yang simpel-simpel aja. Di sini maka kita bisa langsung create design ya. Saya ingin membuat postingan Instagram, biasanya kotak, rasionya 1:1, maka saya pilih yang Instagram Post ini ya. Gambarannya nanti kita ingin mendesain seperti ini, maka kita harus menyiapkan file ini, keripik, gambar keripik tempe, dan ini ya, gambar ini save muslimah. Oke, sip. Selanjutnya ini ya, di sini ada template, upload, fotos, elemen. Fotos ini template foto, elemen ada macam-macam elemen, teman-teman bisa browsing di nanti. Teks bisa, audio bisa, video juga bisa. Nah, oke, sip. Oke, saya ingin pakai template yang ini ya, yang simpel saja. Kalau kita klik di sini, maka dia langsung otomatis masuk di workspace kita. Ding, ya, sip. Dan kita bisa delete, bisa geser, bisa merubah. Oke, sip. Tapi saya ingin pakai template yang ini, tinggal klik dan langsung masuk ke workspace. Nah, oke. Kemudian yang kita lakukan adalah mengupload
file ini tadi ya. Ini sudah saya upload, tapi bagaimana caranya menguploadnya, kita buka di Explorer yang sudah saya siapkan ini ya, langsung diupload, langsung upload gini ya, tarik, geser ke sini, pindah. Oke, sebentar, klik, oke, sip. Nah, ketika digeser ke sini, ini masih loading ternyata. Bentar. Oke, nah ini ya. Ketika saya tadi klik kemudian geser pindah ke sini, otomatis dia akan loading mengupload. Nah, oke. Nah, sekarang kita buat ini ya. Ini kita geser ke sini. Keripiknya ini kita klik, kita geser ke tengah. Nah, kemudian kita buat bingkai. Ini ya, ini bingkai karena kita ingin membuat ini keripiknya ini dalam bingkai lingkaran. Ini bingkainya ada banyak, kita pilih yang salah satu yaitu lingkaran. Klik kemudian geser shift. Oke, kita geser seperti ini, kita sesuaikan ukurannya dan shift. Kemudian agar si ini ya tempe keripik ini masuk ke dalam lingkaran, kita bisa tinggal geser, klik kemudian taruh ke tengah-tengah lingkaran, sip. Nah, otomatis dia akan berpindah ke dalam. Fungsi ini sama halnya kalau di CorelDRAW itu power clip. Nah, ini saya geser ke atas, kemudian ini juga saya geser ke atas untuk mengepaskan. Oke, sip. Oke. Nah, itu ya. Nah, dalam mendesain ini tentunya kita harus tahu yang namanya teknik layering atau layer ya, dimana gambar ini merupakan sebuah susunan lapisan. Ada yang paling bawah itu background, kemudian atasnya itu ini ya, atasnya ini, kemudian atasnya lagi ada tempe keripik ini, kemudian paling atas itu adalah teks ini. Nah, itu maka ini si tag ini berada di paling atas. Kalau ingin menaruh di bawahnya tempe keripik, berarti kita klik kanan kemudian send backward, menaruh ke belakangnya satu layer. Kalau kita keliru, kita bisa mengundur dengan Ctrl Z. Seperti itu. Sip. Selanjutnya kita ingin menambahkan ini ya, tadi yang kita upload. Nah, ini save, kita klik, kita geser ke sini, sip. Kita rubah ukurannya, gampang sekali. Ini asal internet teman-teman lancar ya, insya Allah gampang lah. Oke, sip, seperti ini. Oke, kemudian kita nambahkan elemen, salah satunya adalah yang ini, sip. Klik ini, langsung kita geser ke sini, sip. Nah, kita bisa membalik seperti ini, sip. Nah, karena warnanya ini kurang serasi antara si warna ini dan keripik, ini kan keripiknya ini warna coklat, putih, hijau. Nah, kita sesuaikan. Ini kemudian, nah ini gradasi kan, ini kan pink dan ini kuning oranye. Kita sesuaikan dengan warna ini, klik. Oke, kita ambil warna dari keripik ini ya, keripik ini coklat, biru, coklat tua, hijau. Kita ambil warna gradasi hijau, yang kedua kita ambil warna coklat. Oke, kita balik, ini coklat, yang sini hijau, sip. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita geser yang ini ke sini. Karena ini di belakangnya shape ini, berarti kita klik kanan ya. Kemudian bring to front, taruh ke paling depan. Nah, sip, kita geser posisinya seperti ini, tinggal ngedit original text, sip. Kemudian ini kita ganti Ctrl A, tempe keripik. Nah,
kita jadikan satu baris, fontnya kita perkecil jadi 100, sip. Nah, terlalu besar, 95, enter. Ini kita bisa miringkan seperti ini. Oke, sip. Sip. Kemudian ini isinya baik. Oh, sip. Dapur cantik, dapur cantik, misalkan add dapur cantik, enter. Bawahnya lagi nomor WA yang misalkan 0821 85 59 XX. Nah, rahasia. Oke. Saya rata kanan, tinggal Ctrl A. Ya, ini yang perlu diketahui, ini adalah satu grup ya, tag 1, tag 2, tag 3. Ini satu grup, jadi kalau kita geser semua. Nah, untuk mecah ini ya kita ke kanan misalkan, kemudian ungroup. Nah, seperti ini, sip. Nah, otomatis kalau di ungroup dia bisa kita geser satu saja. Oke. Saya pengen rata kanan, klik oke, sip. Karena saya ingin meluruskan dan memperbesar, sip. Nah, terus ini saya perlebar jaraknya huruf atau karakternya, sip. Taruhnya aja, sip. Selanjutnya kita tambahkan yang depannya ini ya, biar ini enggak terkesan kepotong. Kita tutup dengan ini, contohnya kita putar ke seperti ini, kita taruh sini ya, sip. Nah ya, kita mau kasih tulisan dapur cantik, kita cari teks yang sesuai. Ini ya mungkin ya, kita geser aja. Oke, sip. Oke, dan fontnya kita rubah, tinggal klik. Oke, kita rubah jadi 50, sip. Yang ini kita ungroup dan dihapus, dihapus. Nah, tinggal ini aja, kita ganti add dapur cantik, sip. Oke. Fontnya kita rubah ukuran jadi 30 dan jaraknya kita atur jarak letter ya. Ini jarak letter itu mengatur jarak antar karakter. Kalau line height ini untuk mengatur jarak antar baris. Karena ini satu baris ya, dia nggak akan efek. Oke, sip. Nah, kita geser agak, kita perbesar jadi 35, sip. Oke, kita geser ke bawah dan ini juga kita geser, ini agak ke bawah dan gambarnya ini ke bawah juga, tapi agak kita perbesar lagi, sip. Nah, ini warnanya kita sesuaikan sesuai sama dengan ini, klik ini ya. Kemudian gradasinya kita ambil dari hijau, ya hijau. Yang ini kita ambil coklat, sip. Nah, seperti itu. Dan yang ini yang belakang ini kita sesuaikan, ambil warna hijau. Nah, coklat, hijau aja. Oke, sip. Ya gitu ya. Nah, sekilas untuk elemennya sudah ya. Kita pengen nambahkan ini backgroundnya, elemen kita pengen tambahin ya lingkaran. Nah, mungkin di sebelah sini
sebelah sini ya. Dan gradasinya kita samakan dengan yang ini. Yang kedua ambil warna coklat, coklat, coklat. Oke. Kita bisa ngeflip, membalik horizontal, membalik vertikal, bebas. Oke, kembalikan. Oke, kita mau nambah elemen lagi, ada hiasan-hiasan. Coba. Mungkin ini ya. Tentunya dengan style yang sama warnanya, gradasinya biar nge-match. Ya, ini yang perlu diketahui, ini hanya contoh ya, contoh penggunaan ini teks dan macam-macamnya ini. Untuk desain nanti tergantung kreativitas dari teman-teman ya. Bagus atau tidaknya itu relatif pada teman-teman dan tinggal kreativitas teman-teman. Gradasinya saya sesuaikan. Sip. Nah, cocok. Terus ini bisa kita copy ya. Kita tinggal klik Ctrl C, kemudian Ctrl V, otomatis terduplikat. Nah, gampang banget ya. Padahal ini online. Kita bisa lagi Ctrl C, Ctrl V. Nah, sip. Enggak terlalu penting sebenarnya. Oh, mungkin ini kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita taruh di sebelah sini. Ini dihapus, sip, taruh sini. Oke. Tapi diputer. Nah, ini lingkaran dihapus, sip. Ini agak diperbesar. Oke. Nah, mungkin sekilas seperti ini ya. Nanti desainnya masih sederhana. Yang penting untuk produk itu biasanya ada tulisan yang ditonjolkan, jadi harus ukurannya besar ya. Ukurannya besar dan warnanya harus mencolok. Misalkan kita rubah warnanya jadi ini, warnanya jadi hijau, nggak kelihatan, kuning ya, putih lah. Kemudian mungkin kita bisa tambahkan efek, nah seperti ini atau ini, nah biasa aja bayangan, tapi bayangannya kita kasih hitam, kuning ya. Oke, hijau, hitam, abu-abu, hitam aja, sip. Oke, sip. Ya, mungkin sepertinya kira-kira untuk mendesain. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mendownloadnya? Nah, kalau kita sudah desain secara online, otomatis akan tersimpan di akun Canva kita. Untuk mendownload kita bisa klik ini ya, download, dan kita bisa pilih formatnya PNG, JPG. Kalau saya lebih suka ini ya, PNG. Kemudian size-nya 1080. Oke, enggak, langsung aja kita download dan proses download berlangsung. Nah, kita tunggu. Nah, sip. Nah, kita lihat di bagian download. Nah, ini dia, ukurannya 1 MB. Nah, sip. Dan kalau kita kembali ke sini, kita ke home ya. Di sini nanti all your design, otomatis desain kita akan tersimpan secara otomatis. Kita nggak perlu klik save dan lain-lain, nggak perlu, karena ini online dan otomatis tersimpan di akun Canva kita. Oke, mungkin demikian ya. Jangan lupa sign out atau keluar. Nah, oke. Dan nanti kalau kita pengen desain lagi, kita bisa masuk lagi menggunakan akun Google. Oke, mungkin gitu ya, cukup mudah dan bisa dipraktekkan. Yang penting kalian teman-teman harus punya
akun, bisa Google, Facebook, atau Mac, kemudian siapkan internet yang stabil. Oke, mungkin demikian tutorial kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share untuk teman-teman, barangkali konten ini bermanfaat, biar teman-teman yang lain bisa merasakan manfaat dari tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.